Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Nabila Nur Azizah dari kelas IF24B. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS praktikum algoritma graf, khususnya algoritma Diverse Search atau DFS. Apa itu DFS? DFS adalah algoritma penelusuran graf yang mengunjungi simpul sedalam mungkin sebelum kembali ke simpul sebelumnya. DFS dilakukan dengan prinsip masuk sedalam mungkin lalu backtrack. Untuk ciri-ciri DFS ini, yaitu cocok untuk graf berarah maupun tidak berarah, bisa digunakan pada graf berbobot maupun tidak berbobot. Dapat dilakukan secara rekursif atau menggunakan stack. Selanjutnya ada kegunaan DFS. DFS ini banyak dipakai dalam berbagai hal. Contohnya untuk deteksi siklus, topological sort, nyari komponen yang terhubung, dan juga untuk pencarian jalur dalam puzzle. Selanjutnya cara kerja DFS. Pilih simpul awal, lalu tandai sebagai visited. Kunjungi salah satu tetangganya yang belum dikunjungi. Tandai tetangga tersebut, lanjutkan ke simpul berikutnya. Jika tidak ada tetangga yang belum dikunjungi, kembali ke simpul sebelumnya, lalu ulangi proses sampai semua simpul dikunjungi. Selanjutnya, representasi graf. DFS bisa menggunakan dua bentuk representasi graf, tapi yang paling umum adalah adjacency list. Untuk contoh grafnya seperti ini, dan untuk representasi adjacency listnya seperti ini. Selanjutnya ada visualisasi traversal. Kalau kita mulai DFS dari not 0, urutan kunjungannya yaitu 0, 1, 3, dan 2. Ini tergantung urutan dalam adjacency list. Selanjutnya ada implementasi C++. Ini contoh DFS di sini pakai rekursi. Dan setiap node yang dikunjungi ditandai sebagai visited supaya nggak balik lagi ke situ. Penjelasannya, fungsi DFS memanggil dirinya sendiri secara rekursif. Setiap node yang dikunjungi ditandai sebagai visited. Melalui for loop, algoritma menelusuri semua tetangga dari node tersebut. Ini juga masih sama kayak yang tadi, cuman ini lebih lengkapnya lagi. Nah, yang selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan DFS. Keunggulannya itu mudah diimplementasikan menggunakan memori lebih sedikit dibanding BFS jika dalam implementasi rekursif. Cocok untuk mencari jalur dalam graf yang dalam. Kekurangannya yaitu bisa terjebak dalam siklus jika tidak diberi penanda atau visited. Yang terakhir, tidak menjamin jalur terpendek. Kesimpulannya yaitu jadi DFS adalah algoritma yang sederhana tapi kuat. Banyak digunakan dalam pemrograman graf, penting juga karena menjadi dasar dari banyak algoritma lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Aksias dari kelas IF24B. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan bagaimana pengimplementasian grep dan algoritma Bellman-Ford di dalam C++. Untuk yang pertama, pendahuluan, apa itu algoritma Bellman-Ford? Nah, algoritma Bellman-Ford adalah algoritma untuk mencari jalur terpendek dari satu sumber ke semua simpul lain pada graf berbobot, termasuk bobot negatif. Nah, Bellman-Ford itu berbeda dengan Dijkstra. Bellman-Ford dapat menangani bobot negatif dan mendeteksi siklus negatifnya. Lalu kompleksitas waktu yaitu 0 dalam kurung V dikali E, dengan V itu jumlah simpul, vertex, E sama dengan jumlah sisi, yaitu edge. Prinsip kerja Bellman-Ford yaitu inisialisasi
Jarak dari sumber ke semua simpul lain diatur tak hingga. Jarak ke sumber sama dengan 0. Lalu relaksasinya perbarui jarak dengan memeriksa semua edge sebanyak V satu kali. Lalu deteksi siklus negatifnya. Lalu lakukan iterasi tambahan untuk mendeteksi apakah masih ada edge yang bisa memperpendek jarak. Jadi itu menandakan siklus negatifnya. Langkah-langkah untuk melakukan algoritma Bellman-Ford, yaitu yang pertama, tentukan titik sumber dan inisialisasi jarak, lalu lakukan relaksasi semua edge sebanyak V satu kali. Yang ketiga, cek siklus negatif dengan satu iterasi tambahan. Jika siklus negatif ditemukan, maka laporkan dan hentikan. Lalu yang terakhir, jika tidak, maka tampilkan jarak terpendek ke semua simpul. Pengimplementasiannya yang pertama ada representasi grafnya. Di sini edge direpresentasikan sebagai struktur, ya. Jadi struct edge dengan atribut source, destination, dan wedge. Graf disimpan sebagai daftar edge atau edge list, memudahkan iterasi seluruh edge untuk relaksasi. Terus selanjutnya inisialisasi jaraknya yaitu array dis menyimpan jarak terpendek dari sumber ke semua node lain di graf. Nah, semua jarak diset ke tak hingga yaitu INF kecuali node sumber yang diset ke 0. Tujuannya yaitu menandai bahwa awalnya jarak ke semua node itu belum diketahui kecuali jarak ke sumber itu sendiri. Selanjutnya proses relaksasi. Nah, relaksasi ini tuh adalah inti dari Bellman-Ford-nya. Jadi dilakukan sebanyak V satu kali, yaitu V jumlah simpul tadi, vertex. Untuk setiap edge, algoritma periksa apakah lewat edge itu dapat membuat jarak ke node tujuan, V, vertex, lebih pendek dari sebelumnya. Nah, jika iya, update jaraknya. Dengan berulang-ulang, algoritma memastikan jalur terpendek diperoleh sesuai prinsip relaxation. Selanjutnya, deteksi siklus negatifnya. Jadi, setelah relaksi utama tadi, lakukan satu iterasi tambahan. Jadi, jika ada edge yang masih bisa membuat jarak lebih pendek, yaitu dis U ditambah wedge kurang dari dis V, berarti terdapat siklus dengan total berat negatif, yaitu negatif cycling. Hal ini penting karena siklus seperti itu membuat jarak dapat berkurang terus-menerus dan solusi menjadi tidak valid. Terakhir, yaitu output hasil akhirnya. Nah, ini menampilkan hasil akhir jarak terpendek dari node sumber ke tiap node lain, berguna untuk memastikan algoritma berjalan baik dan jalur terpendek telah terhitung. Ini dia output program Bellman-Ford C++-nya. Adapun codingan C++-nya sebagai berikut. Bisa dilihat. Nah, jadi seperti ini untuk codingan C++ Bellman Ford-nya. Jadi tadi struct age dengan atribut source, destination, dan wedge. Lalu di sini inisialisasi jaraknya dengan INF tadi tak hingga dan 0. Relaksasi semua sisi V satu kali. Ini. Lalu deteksi siklus negatifnya. Dan untuk output hasil akhirnya kita panggil seperti ini. Dan di in-main-nya kita isi in V, ya jumlah simpul atau vertexnya itu 5. Untuk in E, yaitu age, jumlah sisi kita isi 8. Dan di sini kita definisikan sisinya sumber, tujuan, bobot, diatur di vektor age ini. Dan hasilnya ya seperti codingannya seperti ini. Tadi jarak terpendek dari simpul 0 ke 0 sama dengan 0, ke 1 sama dengan min 1, ke 2 sama dengan 2, ke 3 sama dengan min 2, ke 4 sama dengan 1. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu kelebihan dan keterbatasan dari algoritma Bellman-Ford. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu dapat menangani bobot negatif dan mendeteksi siklus negatif. Keterbatasannya, yaitu lebih lambat dibanding Gstruct untuk graf tanpa bobot negatif. Dan tidak cocok untuk graf dengan siklus negatif jika solusi jarak terpendek itu diperlukan.
Selanjutnya, contoh aplikasi algoritma Bellman-Ford. Itu ada routing jaringan, distance vector routing protocol. Yang kedua ada perencanaan root dengan kemungkinan bobot negatif. Yang ketiga, analisis graph dengan bobot variabel. Nah, kesimpulan dari Bellman-Ford yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama ada algoritma Bellman-Ford itu adalah solusi efektif untuk jalur terpendek pada graf berbobot negatif. Lalu yang kedua menggunakan relaksasi edge berulang dan deteksi siklus negatifnya. Lalu yang ketiga implementasi sederhana dengan edge list dan iterasi. Yang terakhir penting dalam jaringan komputer dan sistem perencanaan. Sekian pemaparan materi tentang algoritma Bellman-Ford yang saya jelaskan. Banyak salah kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irene Eliana Laila. Saya dari kelas Informatika 24B. Saya di sini akan mempresentasikan minimum spanning tree berdasarkan algoritma Prim dan Kruskal. Algoritma Prim dan Kruskal adalah dua metode utama untuk menemukan minimum spanning tree pada graf. Meskipun keduanya menghasilkan solusi yang sama, mereka memiliki orientasi yang berbeda. Prim berorientasi pada titik dan Kruskal berorientasi pada bobot weight sisi graf. Mari kita mulai dengan algoritma Prim. Prim bekerja dengan menumbuhkan pohon dari satu simpul awal. Ia secara bertahap menambahkan sisi berbobot terkecil yang menghubungkan simpul di pohon yang sudah terbentuk ke simpul yang belum ada di pohon, dengan syarat tidak membentuk sirkuit. Lihat ilustrasi, Prim akan memilih simpul awal lalu mencari sisi terpendek yang terhubung dari simpul tersebut, misalnya sisi bobot 10 atau 15, dan terus memperluas konektivitas. Dari graf di atas, algoritma Prim memilih sisi berbobot terkecil secara bertahap tanpa membentuk siklus hingga terbentuk MST. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sisi pada graf dengan bobot yang paling minimum adalah sisi E sampai C dengan bobot 5, sehingga sisi tersebut akan menjadi sisi awalnya. Selanjutnya yaitu algoritma Kruskal. Algoritma ini mencari MST dengan memilih sisi berbobot paling ringan dari seluruh graf, asalkan tidak membentuk siklus. Langkahnya sederhana, urutkan dari sisi yang terkecil lalu tambahkan satu persatu. Jika tidak membuat siklus, lakukan terus hingga semua simpul terhubung. Lihat ilustrasi di kanan, kita mulai dengan sisi E sampai C dengan bobot 5, A sampai B bobot 10, dan seterusnya. Ini memastikan kita membangun pohon yang paling efisien. Dari gambar di atas dapat dilihat pada graf bahwa sisi dengan bobot yang paling minimum adalah sisi E sampai C dengan bobot 5. Dan di sebelah kanan gambar terdapat urutan bobot sisi graf yang digunakan sebagai solusi. Di sini ada pula perbedaan algoritma Prim dan Kruskal. Meski tujuannya sama, ada perbedaan, yaitu Prim fokus pada simpul, cocok untuk graf padat, banyak sisi, ia menggunakan priority QWW, dan algoritma Kruskal yaitu berfokus pada sisi, cocok untuk graf padat, untuk graf jarang, sedikit sisi, ia menggunakan union find untuk deteksi siklus. Pentingnya itu Prim lebih efisien saat graf rumit, Kruskal lebih cepat untuk graf sederhana. Adapun contoh program Prim dan Kruskal, algoritma ini tidak hanya teori tapi juga bisa diimplementasikan. Di slide ini bisa dilihat kode program C++ yang menggabungkan kedua algoritma. Ada penjelasan secara ringkas, yaitu untuk Kruskal, program ini mengurutkan semua sisi dan menggunakan union find untuk memastikan tidak ada siklus.
Sedangkan untuk prim, ia memulai dari satu simpul dan menggunakan pendekatan greedy untuk selalu mencari sisi termurah ke simpul yang belum dikunjungi. Kode ini menunjukkan bagaimana struktur data seperti array dan matriks bobot digunakan untuk representasi graf yang efisien. Ini adalah output programnya dan bisa dilihat juga baik prim maupun kruskal keduanya menghasilkan total bobot MST yang sama yaitu 16. Ini membuktikan bahwa kedua algoritma itu valid. Perbedaannya hanya pada urutan pemilihan sisi. Prim mendekat ke simpul, kruskal memilih sisi paling ringan secara global. Sebagai kesimpulan, prim dan kruskal adalah dua metode efektif untuk mencari MST. Keduanya optimal dan menghasilkan solusi yang sama. Pilihannya bergantung pada karakteristik graf. Prim efisien untuk graf padat, sementara kruskal efisien untuk graf jarang. Kedua algoritma ini sangat penting dalam aplikasi nyata seperti perencanaan jaringan, rute transportasi, dan lain-lain. Ini referensi pada presentasi saya. Dan demikian presentasi dari saya. Maaf bila banyak salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.